Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Share. Nah, seperti yang udah kalian lihat di judul video ini, aku bakal ngebahas tentang nikah muda. Karena kebetulan aku sendiri pun salah satu orang yang nikah muda. Nah, pertama aku bakal cerita ke kalian kenapa sih aku nikah muda gitu. Nah, jadi awalnya itu dulu mungkin sekitaran aku SMP, nggak tahu kenapa ya. Dari dulu tuh aku seneng banget yang namanya datang ke nikahan orang, terus ngeliat pengantin gitu, seneng banget. Terus pas SMP aku tercetus aja gitu ngomong sama mamaku kayak, "Mah, aku mau nikah muda," gitu. Cuma mungkin karena di saat itu umurku juga masih kayak anak bawang banget lah ya, mamaku cuma bilang kayak nikah sekolah aja belum selesai gitu kan. Nah, SMP, SMA gitu kan, sampai akhirnya aku kuliah gitu, terus kayak ya biasa lah ya, cinta monyet kayak gitu. Nah, aku juga pernah aku juga nggak langsung nih kayak aku mau nikah muda terus kayak aku langsung nyari pasangan atau nyari calon suami gitu, enggak. Kayak aku sempet juga terbesit kayak kayaknya nggak usah nikah aja deh kayak gitu. Karena kebetulan aku juga berasal dari keluarga yang dulunya broken home gitu, karena mama papaku udah pisah. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya tanpa laki-laki juga bisa hidup deh kayak gitu kan. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, dan dari pas SMP itu kan aku juga udah ngomong sama mamaku kan kalau aku tuh pengen nikah muda. Nah, pas lagi kuliah nih kayak udah capek banget gitu pacaran, sampai ada di titik aku kayak kayaknya nggak usah nikah aja deh gitu, capek-capekin diri aja gitu, nyakitin hati sendiri gitu kan. Terus kayak diatur-atur, kebetulan aku orangnya agak keras gitu kan, jadi kayak nggak suka banget yang namanya diatur-atur sama pasangan kayak gitu. Karena kebetulan juga mantan aku dulu tuh kayak yang ngatur-ngatur aku lah. Kebetulan pas aku lagi kuliah itu, aku tuh lagi senang-senangnya berorganisasi. Ya mungkin kalian tahu lah ya, kalau orang organisasi itu kan pulangnya tengah malam gitu kan. Terus kayak mungkin pagi-pagi sebelum ada jadwal kuliah udah harus datang ke kampus kayak gitu. Jadi kayak mungkin mantan aku dulu tuh kayak ngerasa, ngapain sih capek-capekin diri aja kayak gitu. Cuma aku seneng ngejalaninnya, dan aku tuh ngerasa kayak, lah itu siapa kayak gitu kan. Jadi kayak lama-lama capek diatur-atur sama orang gitu kan, karena aku ngerasa ya mereka nggak ada buat ngatur-ngatur aku kayak gitu. Sampai akhirnya ada di titik aku nggak mau nikah. Nah, terus abis itu tuh kan sampai di suatu ketika aku lagi bikin acara di organisasi di kampusku ya kan. Nah, terus aku harus ngejualin barang-barang sponsorku nih, karena aku nggak akan bisa dapet duit dari dari si sponsorku ini kalau misalkan barang-barangnya nggak aku jual gitu kan. Sedangkan kita ini butuh uang itu. Nah, kebetulan sekitar semester 2-an waktu itu aku pernah kerja jadi freelance content writer di salah satu perusahaan. Nah, di situ otomatis aku punya atasan dong. Nah, aku tawarin lah ke atasan aku ini. Nah, waktu aku nawarin ini, aku udah resign kebetulan kan dari kantor itu. Ke sekitar 1 tahun lah aku udah resign dari si kantor ini kan. Aku chat lah nih iseng kan, lagi nawarin barang itu. Terus aku chat si atasan aku ini, terus aku tawarin. Nah, udah aku tawarin, akhirnya dia mau kan. Nah, di situ atasan aku ini adalah suami aku sekarang gitu. Nah, akhirnya setelah berawal dari chat itu, kita intens tuh kan, ngobrol, banyak ngobrol, chatan, sampai akhirnya aku harus ketemu dong sama dia buat ngasih si barang sponsor ini. Pas ngasih barang sponsor ini nih, kebetulan aku ngajak temen aku, karena ya gimana sih kalian ketemu sama mantan bekas atasan kalian gitu, pasti ya ada rasa takut gitu kan. Meskipun orangnya nggak tua-tua banget sih, masih muda kayak gitu. Nah, terus aku pertemuan pertama ya biasa aja, kayak ya udah kayak aku ketemu sama atasan aja, kayak ketemu sama teman lama lah kayak gitu kan. Kebetulan juga orangnya asik gitu kan. Nah, setelah itu ternyata
kita intens nih ngobrolnya, berlanjut kan, terus berlanjut sampai akhirnya dia kayak ngasih aku sinyal kalau misalkan dia tuh kayak suka sama aku. Cuma karena saat itu aku udah nggak mikirin deh namanya nikah. Jangan kan mikirin nikah muda ya, nikah aja aku tuh udah gak kepikiran sama sekali, kayak udahlah mungkin setelah kuliah ini aku bakal kerja nyari duit gitu kan, ngebagiin orang tua aku, udah nggak kepikiran namanya nikah sama sekali kayak gitu. Nah dia ngirim sinyal kayak gitu, aku cerita dong sama teman aku. Kebetulan temen aku ini juga tipe orang yang nggak peka. Dia cuma ngomong kayak, ya mungkin dia cuma ngejadiin lu adik-adian doang kali gitu, mungkin dia senang sama lu karena lu asik diajak ngobrol kayak gitu kan. Jadi aku juga jadi kayak perasaan aku tuh kayak ngomong kayak dia tuh suka sama lu tau share kayak gitu. Cuma di sisi lain juga aku ngerasa kayak enggak lah, orang kayaknya dia juga nganggap gue adik-adian doang kayak gitu kan. Nah tapi makin kesini tuh kayak dia beda gitu kan, ngajak ngobrolnya beda, ngobrolnya juga makin intim lah, kayak ngobrol tentang keluarga gitu kan, ngobrol tentang pokoknya masalah pribadi lah kayak gitu kan. Nah terus kok aku yang emang demen ngobrol gitu ya, kira jadi kayak dia ngerasa nyambung nih orang kayak gitu. Akhirnya setelah kalau nggak salah sekitar 2 bulan 3 bulanan kita kenal gitu kan, akhirnya udah tuh kita akhirnya ya jadian lah. Cuma nggak jadiannya bukan kayak lu mau jadi pacar gue gitu, enggak. Kebetulan di situ karena aku juga orangnya nggak mau yang lama-lama lah gitu kan. Akhirnya aku duluan nanya, kamu sayang nggak sih sama aku kayak gitu. Nah mungkin karena dia juga kebetulan dia udah lama pacaran sama mantannya gitu kan, terus putus gitu. Jadi mungkin dia udah bingung juga kali ya cara ngedeketin cewek itu kayak gimana. Nah gara-gara itu akhirnya kita dekat. Akhirnya di situ aku juga bilang kan sama dia kalau aku tuh nggak mau main-main lagi gitu. Aku bukan dia namanya mau pacaran yang manja-manja gitu, udah aku mikir kayak udah capek banget gitu. Atau juga kebetulan aku sama dia ini bedanya sekitar 8 tahun kan, lumayan agak jauh. Aku kelahiran 98 dan dia kelahiran 91 gitu. Jadi aku pikir kayak masa sih seumuran lu masih mau main-main gitu. Ya meskipun aku yang masih muda gitu, tapi aku juga nggak mau main-main lagi kan, kayak capek lah. Cowok-cowok di luar sana ya banyak yang aneh-aneh kayak gitu kan. Dari situ akhirnya sekitar 1 tahunan lebih lah, 1 tahun setengah kita dekat, sebenarnya saling dekat sama satu sama lain sama keluarga gitu. Aku main ke rumahnya, ketemu orang tuanya, dia main ke rumah aku, ketemu sama orang tua aku, keluarga aku gitu kan. Sampai akhirnya aku sih kayak mungkin kelihatan lebih agresif aku gitu, kayak aku selalu nanya kan kayak kapan nih ngelamar, kapan mau ketemu keluarga, kapan mau nikah dan segala macam gitu. Nah dari sisinya dia tuh kayak aduh bisa nggak ya gitu. Dia nggak takut buat nikahin aku, cuma dia bilang dia takut buat kalau misalkan dia nggak bisa, karena aku masih kuliah saat itu kan, masih semester, aku nikah kalau saat itu semester 5 ya, udah pertengahan inilah ya kuliah dari pertengahan mau akhir gitu kan. Terus kayak tapi kan yang namanya kuliah di universitas swasta itu kan gak murah lah ya gitu. Terus dia kayak bisa nggak ya kayak gitu, dia takut gak bisa ngebagiin aku gitu, nggak bisa ngebiayain kuliah aku gitu. Terus aku kayak udah bisa, namanya nikah, namanya niatnya baik pasti ada rezekinya lah kayak gitu kan. Nah di situ akhirnya mulailah pertemuan keluarga gitu kan, terus lamaran sampai akhirnya kita nikah itu sekitar 1,5 tahun lah kayak gitu. Nah terus di situ kebetulan sebelum pertemuan keluarga itu kan dia pulang kampung dulu kan, aku sempat uring-uringan tuh kayak ya yang namanya bukan yang ngebet nikah sih, kayak lebih kayak pokoknya kalau misalkan emang lo mau nikah sama gue cepetan gitu, bukannya karena emang diburu-buruin, cuma kayak aku takutnya akunya tuh berubah lagi prinsip hidupnya kayak gitu kan, karena aku ngerasa wah udah nih dia nih orangnya kayak gitu. Aku takutnya kayak udahlah nih orang juga main-main, aku takutnya kayak gitu. Ya udah sampai akhirnya kita pertemuan keluarga, habis itu jaraknya sekitar 6 bulanan dari pertemuan keluarga ke lamaran. Dari lamaran ke nikahan itu sekitar 6 bulanan juga kalau nggak salah kayak gitu kan. Nah ya udah akhirnya aku nikah di tanggal 3 Agustus 2019.
kenapa sih aku mau sama yang lebih tua gitu. Sebenarnya itu kebetulan ya, jadi kayak awalnya aku juga nggak tahu umur dia berapa gitu. Terus kayak aku juga ya namanya jodoh, mana tahu sih kita siapa jodoh kita gitu kan. Kayak bahkan pas interview pun aku juga nggak tahu kalau misalkan dia itu adalah jodoh aku, karena kebetulan pas interview itu aku juga diantarin sama mantan pacar aku kan, kayak gitu. Kenapa mau yang lebih tua? Ya satu itu kebetulan ya kan, kedua ya aku ngerasa cocok aja sih, kayak udah cocok sama dia gitu. Jadi aku nggak mikirin umur. Ya mungkin penting nggak penting sih ya menurut aku kalau soal umur, karena mikirnya satu, kalau mamaku tuh bilangnya kayak kenapa mamaku juga suka sama dia, maksudnya ngerasa cocok lah ya gitu. Pertama, kalau yang sama yang lebih tua itu biasanya dia lebih udah mapan daripada kita ya kan, cowoknya udah mapan, terus udah gitu biasanya pemikirannya lebih dewasa gitu. Karena biasanya laki-laki itu meskipun umurnya tua, banyak juga laki-laki yang udah dewasa gitu ya. Perempuan sih juga ada kayak gitu, tapi ya bisa dilihat dari syarat nikah, umur umur syarat nikah ya di KUA itu kalau nggak salah untuk perempuan tuh 16 tahun, kalau untuk laki-laki tuh kalau nggak salah 20 tahunan deh gitu. Karena kenapa kalau nggak salah tuh kalau laki-laki itu tingkat kedewasaannya tuh lebih lama terbentuknya daripada si perempuan gitu. Dan kebetulan juga dari dulu aku nggak jarang dan nggak pernah cocok kalau misalkan pacaran atau kayak deket sama orang yang seumuran gitu. Karena aku keras kan, dan egonya juga pasti kan sama-sama tinggi gitu, jadi aku nggak bisa. Nah kebetulan juga suamiku tuh super sabar ya, jadi alhamdulillah cocok lah ya, saling melengkapi kayak gitu. Terus kenapa sama yang lebih tua? Ya lebih enak aja sih kalau menurut aku, karena ngerasa lebih ngomong kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak seumuran kan kayak sama-sama masih pengen dimanja, kayak sama-sama punya ego tinggi, masih pengen ini, pengen itu, pengen itu. Kalau suamiku lebih sabar ngadepin aku sih, kayak gitu. Nah terus juga kayak mungkin pertanyaan-pertanyaan teman aku ini juga, teman-teman aku ini banyak juga kalian di luar sana yang bagi perempuan-perempuan muda atau seumuran aku atau di bawah aku juga banyak yang nanya kayak kenapa sih kok berani sih nikah muda, kenapa harus nikah muda, kenapa nggak nanti aja, kenapa banyak kenapa gitu kan. Kayak pertama, kenapa aku pengen nikah muda, ya menurut aku kalau misalkan kita sebagai perempuan kita masih muda, ya meskipun umur di tangan Allah ya, di tangan Tuhan, kalau misalkan kita masih muda, kita bisa nikmatin masa-masa kita sama anak kita tuh lebih lama gitu. Jadi kayak anak kita udah SMP, SMA, kita masih muda, masih seger gitu kan, masih belum loyo-loyo banget lah gitu kan. Terus kayak kenapa sih harus nikah muda gitu, kenapa nggak nanti aja gitu ya. Namanya pilihan hidup seseorang itu kan ya beda-beda lah ya. Cuma menurut aku kayak kalau misalkan nikah muda, satu kayak selain udah lepas tanggung jawab dari orang tua, ya meskipun lepas tanggung jawab dari orang tua tuh kita bisa kerja dulu gitu kan. Cuma kenapa aku lebih milih nikah muda, kayak seru aja gitu, kayak kalau ngejalanin hidup ada temennya gitu kan, kemana-mana bisa berdua gitu kan, nggak perlu izin. Kalau izin orang tua kan pasti ya kalian ngerasain lah ya, kalau izin orang tua sebelum nikah pasti kayak nggak boleh gitu. Kayak main sama siapa aja kayak gitu, lebih was-was gitu kan. Kalau misalkan kayak ya emang rasanya beda pasti ya, namanya pergi sama teman-teman bareng-bareng, tapi kalau misalkan sama suami pasti beda lah ya gitu. Cuma kayak orang tua pasti bakal lebih tenang aja lah kalau misalkan kita udah berumah tangga kayak gitu. Kedua apa ya ini aja sih, kayak siap nggak siap gitu, karena kan kedewasaan orang itu kan juga beda-beda ya. Kalau misalkan teman-teman aku sih kayak ngerasanya kayak wah si Syara nih emang dewasanya keduluan lah kayak gitu. Cuma memang next video mungkin aku juga bakal cerita ke kalian tentang pengalaman hidup aku yang wow banyak lika-likunya itu ya kan. Dari pengalaman hidup aku ngerasa kayak nikah muda aja deh kayak gitu, kayak udah capek, kayak sendiri tuh udah capek deh kayak gitu. Dan mamaku juga kebetulan nikah muda gitu, dan kenapa nggak takut gagal, yang prinsip hidup sih gitu. Kayak aku ngerasa
ya kalau misalkan kita udah menemu orang yang cocok gitu, nggak ada sih orang yang sempurna gitu kayak apa namanya, aku mau sama dia nih karena dia bisa segalanya gitu. Nggak mungkin yang namanya kita manusia ya emang nggak diciptain buat sempurna kan gitu. Jadi kalau misalkan lihat kalian yang menikah muda, ya bukan syaratnya sih, kayak aku lebih saranin kayak komunikasi gitu. Karena mungkin pas pacaran kalian komunikasinya bisa intens kan, lewat chat, telepon gitu kan, ditanya lagi apa ngapain segala macam. Mungkin kalau kalian berumah tangga, karena kalian ngerasanya kayak oh dia serumah kok, oh kelihatan kok dia di situ, oh dia kerja kok, dia mau kemana-mana gitu. Cuma itu adalah hal tersensitif gitu. Meskipun kalian ketemu sama suami atau istri kalian setiap hari gitu kan, cuma komunikasi kalian kurang, itu bahaya banget gitu. Karena kayak ya kalau misalkan kalian gak ngomong, kayak misalkan kayak gini, kalian lapar tapi di rumah gak ada makanan nih, terus kalian gak ngomong sama suami kalian atau gak ngomong sama istri kalian gitu kan, yang mana mereka tahu gitu kan. Ya kalau kalian ngomong kan kayak lebih enak gitu, aku lapar gitu, oh yaudah entah kita mau makan bareng kah, atau istri yang masak atau kalian memasak gitu kan, itu lebih enak kayak gitu. Yang pertama komunikasi sih, itu penting banget buat aku ya. Itu juga aku dikasih tahu sama suamiku kayak mau semarah apapun, mau sekesel apapun, lagi sesenang apapun atau lagi sebete apapun, yang penting komunikasi gitu. Ya kalau misalkan lagi kesel nih sama pasangan kalian, ya mungkin kalau pas lagi kesel oke lah diem dulu gitu kan, nggak harus yang marah-marah gitu. Cuma misalkan lagi suasananya udah enak, kalian ngomongnya sama pasangan kalian nih, misalkan sama suami kalian gitu ya, kayak aku tadi kesel sama kamu kayak gitu, misalkan kayak kenapa keselnya kayak gitu kan, jadi kayak sama-sama enak gitu. Oh jadi pasangan kalian juga tahu kalau oh ternyata istri gue nggak suka nih gue kayak gini gitu, oh suami gue nggak suka nih kalau gue kayak gini kayak gitu. Terus yang kedua toleransi gitu sih, kayak soalnya kalau pacaran mau selama apapun kalian pacaran, kayak kalian udah bisa misalkan kalian bisa mastiin kayak oh dia mah orangnya emang kayak gitu. Tapi setelah nikah kalian bakal lebih nemuin lagi bobrok-bobroknya pasangan kalian. Kayak misalkan kalau cowok nih ya, biasanya tuh kayak abis pakai anduk main taro aja gitu, terus kayak abis ngapain kayak udah main tinggal aja gitu, mau diberesin lagi. Sedangkan maunya kita perempuan itu kan kayak kalau misalkan abis dipakai barangnya itu ditaruh lagi di tempatnya kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu itu toleransi ya. Kalian harus ngerti pasangan kalian ya emang kayak gitu. Jadi kayak mungkin si pasangan kalian ngerasa kayak ya emang gue begini gitu, terus kalian juga harus paham kayak oh ya menikah kayak gitu. Jadi daripada kalian bawa energi buat marah-marah gitu, kayak taruh lagi dong barangnya ini segala macam, ya mendingan kenapa nggak kalian aja yang beresin gitu kan. Dengan kayak gitu kan juga jadi nggak usah pakai berantem, nggak usah pakai ngomong-ngomong segala, nggak usah buang energi kayak gitu kan. Terus habis itu apa lagi ya, kenapa pengen punya anak buru-buru, atau kenapa berani siap punya anak langsung gitu kali ya. Ya siapa sih orang yang mau punya anak kasarnya gitu ya, apalagi yang udah berumah tangga gitu kan. Aku termasuk, kalau menurut aku ya, termasuk yang lumayan agak lama hamilnya gitu. Aku hamil itu setelah 4 bulan aku nikah, aku baru isi. Itu aja aku bener-bener kayak tiap hari aku test pack. Aku sampai beli test pack di Shopee, mungkin 1 kodi ada kali ya, aku simpen kayak bener-bener tiap hari tuh aku test pack. Ya maksudnya nggak tiap hari, kayak abis berhubungan test pack gitu. Terus kayak misalkan kalau mas aku bete kayak gitu. Bahkan sampai kayak aku pernah ngalamin yang hal yang terparah itu, kayak ada teman aku baru nikah tuh langsung hamil gitu kan. Aku kayak sampai aku hide gara-gara ya aku kesel aja gitu sama aku, nggak hamil sih kayak gitu. Ya padahal kayak kalau anak itu kan anugerah dari Tuhan gitu kan, nggak semua orang juga bisa punya anak gitu. Jadi buat kalian juga jangan terlalu kepedean kayak oh gue bisa nih punya anak gitu, karena itu juga faktor makanan kayak gitu. Terus gaya hidup gitu kan, pola makan kayak gitu. Jadi kayak soalnya seumuran aku nih, apalagi yang di bawah aku tuh kan kayak ya, zaman kita sekarang tuh kan istilahnya ibaratnya generasi micin lah ya, jajanan tuh banyak banget ya, makanan instan tuh banyak banget gitu. Nah padahal itu tuh juga banyak yang
ngaruh ke kesehatan tubuh kita, ke hormon reproduksi kita gitu kan, pokoknya ke badan kita tuh ngaruhnya besar banget deh gitu. Mungkin nggak kelihatan sekarang gitu, mungkin nanti entah atau berapa puluh tahun lagi kalian baru ngerasain gitu. Jadi kayak buat kalian yang masih muda-muda ya boleh jajan gitu kan, aku juga masih suka jajan, ya ini juga masih suka jajan, cuma lebih baik kalian lebih jaga pola makannya gitu. Terus kalau misalkan kalian ada masalah apa nih dalam diri kalian, kayak kalian ngerasa oh kok aku mensnya nggak teratur ya atau apa, lebih baik diperiksain. Nah ini notes banget ya, buat perempuan kalian ke dokter obgyn atau ke dokter kandungan itu nggak selalu buat kalian yang hamil. Kalian yang gak hamil pun juga bisa ke dokter obgyn, dan jangan malu. Mungkin karena ya biasa orang Indonesia tuh kan rumpi banget ya, kayak oh dia bisa ke dokter kandungan nih, dia jangan-jangan hamil gitu. Padahal orang yang ke dokter kandungan itu nggak selamanya orang itu hamil. Bahkan ada juga yang lagi program, atau dia mengalami masalah dengan menstruasinya, atau dia mengalami masalah dengan organ reproduksinya kayak gitu kan. Nah kayak misalkan kalian punya kista di kayak kalian punya kista di di ovarium kalian gitu kan, kalian biasanya kemana itu kan, kalian harus periksa dulu ke dokter obgyn gitu kan bukan berarti juga kalian hamil kayak gitu. Itu sih, kayak pola makan juga harus dijaga kayak gitu. Mungkin itu aja kali ya. Oke, nah tadi sampai udah panjang banget nih kayaknya aku ngomong. Mungkin bisa jadi pengantar dari kalian juga nih kayaknya cerita-cerita aku di video kali ini ya. Yes, aku cuma berharap semoga kalian di luar sana yang masih merasa takut buat nikah, atau kalian yang masih merasa ragu untuk nikah gitu, atau kalian yang kayak aku yang pengen nikah muda cuma takutnya siap atau takut apa gitu. Mungkin setelah kalian dengerin video ini, setelah kalian lihat video ini, kalian jadi lebih ngerasa pede, atau kalian jadi bisa berpikir ulang kalau oh ternyata menikah itu tidak semenakutkan itu lah ya. Karena menurut agama Islam pun kan menikah itu adalah sebuah ibadah sepanjang hidup lah ya gitu. Jadi kenapa harus takut kayak gitu ya. Itu aja, semoga apa yang aku share ke kalian hari ini bermanfaat. Kalau menurut kalian ini video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share di sosial media kalian, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @syara_y. Semoga di sini ya aku bakal share di sini. Nah semoga aku bisa ngebagiin berbagai macam video, berbagai macam cerita lagi di channel aku ini di Dunia Syara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.